Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas C, mata kuliah komunikasi interpersonal dengan materi teknik dan komunikasi dalam PAUD. Baik, yang pertama perkenalkan, nama saya Ifi Rahmawati Nidria dengan NIK akhir 092. Nama saya Dini Imelda Putri dengan NIK akhir 101. Saya Yuni Fernandasari dengan NIM akhir 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik dan prinsip komunikasi. Yang pertama yaitu pengertian teknik komunikasi. Pengertian teknik adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Sedangkan pengertian komunikasi tersendiri adalah suatu proses penyampaian informasi, baik pesan, ide maupun gagasan, dari satu pihak pada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Yang kedua yaitu pengertian prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi seperti halnya fungsi dan definisi komunikasi mempunyai uraian dan beragam sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh masing-masing pakar. Terdapat 12 prinsip komunikasi yang dikatakan sebagai penjabaran lebih jauh dari definisi dan hakikat komunikasi. Yang pertama yaitu A. Komunikasi adalah suatu proses simbolik. Yang dimaksud simbolik yaitu komunikasi merupakan suatu penyampaian atau pertukaran simbol, lambang, tanda, atau gambar dari komunikator kepada komunikan. B. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Artinya, setiap bentuk komunikasi nonverbal yakni perilaku manusia bisa dimaknai sebagai stimulus bagi orang lain. Perilaku manusia seperti gerak-gerik tubuh, raut wajah bisa ditafsirkan oleh orang lain, walaupun sebenarnya orang tersebut sedang tidak ingin berkomunikasi. C. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan. Prinsip komunikasi ini menjelaskan bahwa setiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan. Di antaranya, dimensi isi dilihat dari isi pesannya, sedangkan dimensi hubungan dilihat dari cara seseorang mengatakan pesannya. D. Komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Artinya, komunikasi bisa terjalin dari peristiwa yang tidak disengaja sama sekali, hingga bentuk komunikasi yang sudah direncanakan dan disadari. Kesenjangan bukan syarat terjadinya komunikasi. E. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu pesan komunikasi. Pesan yang dikirim komunikator, baik secara verbal maupun non-verbal, disesuaikan dengan konteks tepat, tempat, ruang, dan waktu. F. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Artinya, komunikasi memerlukan tata krama yang disesuaikan dengan lawan bicaranya, sehingga sikap yang akan dilakukan harus diprediksi terlebih dahulu. Adanya prediksi membuat orang lebih nyaman dan tenang dalam berkomunikasi. G. Komunikasi ini bersifat sistemik. Artinya, sistem internal dan eksternal memengaruhi cara seseorang berkomunikasi. Sistem internal adalah segala hal yang dibawa dalam berkomunikasi, sementara sistem eksternal merupakan situasi lingkungan. H. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin prinsip komunikasi ini menjelaskan bahwa kesamaan latar belakang seperti suku dan pendidikan akan membuat orang lebih mudah berkomunikasi. Selanjutnya, I. Komunikasi bersifat non-sekuensial. Artinya, komunikasi melibatkan respon sebagai bukti bahwa pesan telah dikirimkan, diterima, serta dimengerti. J. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi adalah proses berkelanjutan. K. Komunikasi bersifat irreversible. Tiap orang yang berkomunikasi tidak bisa mengontrol dampak yang ditimbulkan akibat pesan yang dikirimkan. Komunikasi bukan pesan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Prinsip komunikasi ini menjelaskan bahwa komunikasi bukan satu-satunya solusi pemecahan masalah, karena komunikasi hanya salah satu faktor pendukung
teknik dan prinsip komunikasi dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah agar siswa menerima secara baik apa yang disampaikan guru, menguasai pelajaran secara komprehensif, dan siswa dapat mengembangkannya. Berkaitan dengan pemilihan metode, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu A. Tujuan yang hendak dicapai. Guru harus mengetahui tujuan yang hendak dicapai itu apa saja. B. Kemampuan guru. Sebelum itu guru harus mengetahui kemampuannya ada di mana saja. Ia harus mengerti. C. Siswa. Siswa harus memahami guru. Guru juga harus memahami siswa. D. Situasi dan kondisi ketika pengajaran berlangsung. Dalam berkomunikasi kita harus mengetahui berbagai situasi dan kondisi. E. Fasilitas. Fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas dalam sebuah pembelajaran yang ada. D. F. Waktu yang tersedia. G. Kebaikan dan kekurangan sebuah metode, kapan digunakan dan bagaimana cara menggunakannya. Selanjutnya ada konsep dasar komunikasi anak usia dini. Komunikasi pada anak usia dini pertama kali dibangun dan dibentuk di lingkungan keluarga, karena kondisi anak usia dini yang paling pertama dan utama bersumber dari orang tua. Berikut indikator dari konsep dasar komunikasi untuk anak usia dini, yaitu yang pertama, perkembangan anak usia dini sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tuanya. Yang kedua, interaksi anak usia dini terjalin pertama kali bersama kedua orang tua. Lanjut, yang ketiga, kepribadian anak dibangun pertama kali oleh orang tua. Dan yang keempat yaitu anak memiliki waktu yang paling banyak dihabiskan karena kedua orang tua. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak mayoritas dapat didominasi oleh interaksi bersama kedua orang tuanya. Maka kunci sukses hubungan anak dengan orang tua adalah dengan komunikasi yang efektif dan tepat. Selanjutnya ada prinsip komunikasi anak usia dini. Pendidikan anak usia dini perlu memahami karakteristik anak sesuai usia, budaya, dan lingkungan agar apa yang disampaikan guru tidak terlalu jauh dengan kehidupan sehari-hari anak. Cara paling mudah untuk berkomunikasi adalah melalui pembiasaan perilaku yang diharapkan dalam setiap aktivitas. Keberhasilan pembiasaan akan menentukan keberhasilan anak. Ada beberapa prinsip dalam komunikasi pada anak usia dini, yaitu yang pertama, anak usia dini memerlukan lingkungan yang tepat untuk mendukung perkembangan bahasanya. Yang kedua, anak sangat mudah menirukan suara dari bahasa yang disampaikan dan diajarkan oleh lingkungan. Lalu yang ketiga, anak pandai memahami perasaan orang tua dengan melihat ekspresi wajah dan bahasa yang disuarakan. Yang keempat, anak akan senang dan merasa dihargai jika mereka diperhatikan dan didengarkan dengan sesama semua percakapannya sehingga selesai dan tidak tergesa-gesa menerima tanggapan dari orang lain. Berikutnya ada kendala-kendala dalam komunikasi pada anak. Anak mulai belajar bahasa dimulai dengan bergumam. Perkembangan berbicara berkontribusi besar pada perkembangan menulis anak. Komunikasi pada anak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada kesehatan. Anak memiliki kualitas kesehatan yang bagus, maka cenderung memiliki motivasi yang kuat menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua ada kecerdasan. Anak memiliki kualitas kecerdasan yang baik, maka cenderung memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk berkomunikasi, untuk bergabung dengan orang lain. Yang ketiga ada sosial ekonomi. Anak berasal dari keluarga yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang tinggi, maka cenderung merasa aman dalam berkomunikasi dengan mengungkapkan perasaannya. Yang keempat ada jenis kelamin. Anak yang berjenis kelamin perempuan cenderung memiliki perbedaan yang lebih kompleks dalam pengungkapannya yang lebih tepat, jelas dibandingkan dengan anak berjenis kelamin laki-laki. 5. Pola asuh. Anak yang diasuh secara demokratis cenderung lebih leluasa dan percaya diri dalam berkomunikasi dibandingkan dengan anak yang diasuh dengan pola otoriter yang mendapatkan penekanan dari orang tua dan lingkungannya, maka akan menemui hambatan dalam berkomunikasi. Keenam ada pergaulan. Anak yang memiliki kesempatan untuk menjalin pergaulan dengan teman sebayanya cenderung memiliki motivasi yang tinggi untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketujuh ada kepribadian. Anak yang memiliki kepribadian yang aktif maka cenderung mudah menyesuaikan diri dan memiliki kesehatan mental yang bagus,
sehingga anak memiliki komunikasi yang baik. 8. Dorongan. Anak yang sering mendapat dorongan dari lingkungan berupa ajakan berkomunikasi, stimulus untuk tanya jawab maupun berbicara, dan bergaul ringan dengan keluarga, maka cenderung memiliki perasaan senang dan mengungkapkan perasaan yang diinginkan. Yang selanjutnya ada faktor penghambat pada anak. Anak membutuhkan kesempatan untuk mengungkapkan rasa ingin tahu yang alami melalui kepercayaan yang diberikan oleh lingkungan mereka. Jika orang tua terlalu protektif karena alasan keamanan dan khawatir terhadap anak, maka hal ini akan menimbulkan konflik dalam diri anak, yaitu perasaan ragu atau bersalah. Komunikasi pada anak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, antara lain yaitu pertama adalah memerintah. Kegiatan memerintah yang dilakukan oleh orang tua sebenarnya bertujuan untuk mengendalikan masalah dengan praktis, maupun komunikasi ini dapat membuat anak merasa lebih Komunikasi pada anak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 1. Memerintah. Kegiatan memerintah yang dilakukan orang tua sebenarnya bertujuan untuk mengendalikan masalah yang lebih praktis. Namun komunikasi ini dapat membuat anak merasa terlalu dikontrol dan tidak memiliki pilihan lain. Yang kedua, menyalahkan. Menyalahkan yang dilakukan orang tua bertujuan agar anak mengetahui kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Namun ini juga dapat membuat anak enggan berkomunikasi karena selalu disalahkan dan tidak dianggap benar. Nomor 3, merendahkan. Orang tua merendahkan anaknya sebenarnya bertujuan agar anak menunjukkan kemampuannya. Namun komunikasi ini dapat membuat anak tidak percaya diri dan tidak mampu berkomunikasi. Nomor 4, ada membandingkan. Membandingkan yang dilakukan orang tua sebenarnya bertujuan untuk memotivasi anak agar menjadi lebih baik dengan mencontoh orang lain. Namun ciri ini ternyata menjadikan anak merasa tidak berharga dan tidak memiliki kepercayaan diri dalam berkomunikasi. Yang kelima, ada mengancam. Kegiatan mengancam yang dilakukan orang tua terhadap anak sebenarnya bertujuan mengatur anak agar patuh, akan tetapi komunikasi ini menjadikan anak merasa cemas dan takut akan menyampaikan perasaannya. Sekian dari pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.